Kejaksaan Tinggi, Kejati, Sulawesi Utara, resmi menahan seorang tersangka pada dugaan korupsi pengalihan hak atas tanah negara ex-HGU Puskut Provinsi Sulawesi Utara. Tersangka diketahui adalah mantan Kepala BPN Bolmong inisial TM. Selain TM, ada dua orang lainnya yang ikut dijadikan tersangka. Mereka adalah mantan pengurus Puskut Sulut inisial FT yang sudah meninggal, dan SA yang merupakan salah satu direktur PT Sulenco yang berdomisili di Jakarta. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut, Andi Muhammad Taufik, mengatakan bahwa penetapan ini dilakukan setelah tim penyidik memperoleh kecukupan alat bukti dan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan Sulut. Alhamdulillah sudah kita lakukan penyitaan, dan akan kita kembalikan pada negara, jelasnya. Katanya, para tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, sehingga memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 187 miliar rupiah. Yang memiliki hak HGU adalah Puskut Sulut, kemudian setelah selesai tidak dikembalikan ke negara, melainkan diperjualkan belikan kepada PT SBC oleh tersangka SA. Di situ SA kemudian melakukan penjualan kembali dan ditawar-tawarkan kepada investor lain. Sebenarnya PT ini hanya alasan saja untuk mencari tanah bekas HGU, yang tujuannya bukan untuk membangun PT itu, tetapi dialihkan ke pihak lain untuk mencari keuntungannya sendiri, jelasnya. Menurutnya, penyidik menjeratnya para tersangka dengan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 18 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebelumnya, tim penyidik asisten tindak pidana khusus, Apitsus, Kejati Sulut, dipimpin Kasih Penyidikan, Parsaoran Simorangkir, melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 169 hektar bidang tanah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor Prin 679 P1 FD 107 2022 tanggal 12 Juli 2022, dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 38 PNPID 2022 PN Manado tanggal 12 Juli 2022. Barang bukti yang dilakukan penyitaan ini adalah tanah negara ex-HGU atas nama Puskut Provinsi Sulawesi Utara, yang terletak di Kecamatan Inobonto, Kabupaten Bolaang Mongondo. Total seluas 50 hektar yang sebagiannya masuk dalam sertifikat ex-HGU nomor 1 Inobonto 1 dan nomor 2 Inobonto 1 yang saat ini dikuasai oleh PT Konch North Sulawesi Semen, dan tanah negara ex-HGU atas nama Puskut Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di Kecamatan Inobonto, Kabupaten Bolaang Mongondo dengan luas 119 hektar, yang sebagiannya masuk dalam sertifikat ex-HGU nomor 1 Inobonto 1 dan nomor 2 Inobonto 1 Semen. Bapak bilang dia sakit. 187 miliar kurang lebih. Dan alhamdulillah sudah kita lakukan penyitaan berupa tanah ya dan senilai itu, dan itu akan kita kembalikan kepada negara. Dan perlu juga diketahui bahwa dalam perkara ini bukan hanya satu orang, sebenarnya ada beberapa, yang satu meninggal, siapa namanya? Yang dari pengurus Puskut, satu orang sudah meninggal, karena sudah meninggal berarti sudah gugur. Dan satu lagi juga sementara ini kita sudah undang, inisialnya adalah SA, ya, yang memang sementara ini domisili di Jakarta, kita sudah tetapkan juga sebagai tersangka. Nah, jadi pasal yang disangkakan itu terhadap TM dan SA itu pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, untuk pasal 18, untuk pasal 55 1 ke 1 KUH pidana. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. SPC. Wakil Direktur, Wakil Direktur dan domisilinya Jakarta. Oh, oke Pak. Sudah ada upaya panggilan atau Sudah. Jadi kemarin kita panggil itu bersama dengan si TM ini ya. Tapi dia minta alasan sakit 20 hari ke depan lagi, jadi tetap kita tetap menjadi tersangka. Nanti kita panggil lagi sampai ketiga kalinya, kita jadikan DPO. Oke. Berarti memang PT Konch Pak terlibat ya Pak di sini, karena apalagi dia sama-sama ada masalah tanah itu Pak, mengalihkan tanpa. Bukan PT Konch-nya, jadi sini personilnya ada orang-orang tertentu yang sudah memang kayaknya mafia tanah juga ini. Jadi ini perlu kita pahami bersama bahwa ini mafia tanah, kita bisa berantas ini memang. Oke, siap. Pak Kejati, kalau memang ada Ini PT Konch sebenarnya kan ini usaha semen ini ya. ya. Ini penyewaan tanah, berapa lama disewa tanah itu dulu? 3 tahun ya. Selama 3 tahun itu setelah habis sewanya, tapi mereka tidak mengembalikan, tapi mengalihkan kepada pihak lain untuk disewakan. Nah, itulah sehingga harusnya kan negara yang bisa menyewakan. Tanpa sepengetahuan sudah habis, tetap dia lakukan menyewa kepada pihak ketiga. Kepada Puskut ya, kepada Puskut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.